Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham, analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 26 November 2021, hari yang sangat melelahkan. IHSG turun 2%, ini gede banget candlenya, serius. Ya, turun sampai 2%, hampir jarang. Ini doang ya, 19 Agustus sama yang belakang-belakang. Seperti biasa, kita akan menganalisa market yang kurang oke hari ini dan beberapa saham pilihan. Sebelumnya, buat teman-teman yang kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari di cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum masuk ke analisanya, ada pengumuman. Dan ini hari terakhir ya buat teman-teman yang mau join grup cuan-cuan saham untuk bulan Desember. Berhubungi November udah mau selesai ya, ada tanggal 26 dan sudah mau start Desember. Buat teman-teman yang mau join grup Telegram cuan-cuan saham, bisa tinggal mengisi form yang ada di video ini. Jadi teman-teman silakan buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Desember 2021. Kalau sudah diklik, silakan teman-teman bisa mendengarkan dulu infonya yang ada di sini, karena kebanyakan pertanyaan teman-teman sudah terjawab di video ini. Lalu teman-teman silakan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link yang ada di deskripsi. Jadi teman-teman silakan yang mau join untuk grup Desember bisa langsung dengarkan video ini lalu mengisi form yang ada. Pendaftaran akan saya tutup sampai malam ini dan hari ini adalah pendaftaran terakhir, seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke analisanya. Sebelumnya kita ke transaksi dulu. Hari ini transaksinya besar banget, 16,4 ya. Biasanya 12, 13, 10. Sekarang naik jadi 16. Dan ya artinya volumenya di respect hari ini. Terlihat juga di atas rata-rata walaupun dikit. Tapi pergerakan asingnya masih oke kalau menurut saya sebenarnya ya. Net sale-nya cuma 185,16 miliar. Cuman itu yang di IHSG. Tuh, nanti jelas keadaannya beda dengan di saham. Cuman satu hal yang pasti, asing masih belum keluar banyak kalau dibandingkan dengan akumulasi kemarin. Tuh. Akhirnya asing net sale-nya itu total 185,16 miliar. Dengan saham-saham yang dijualin asing dulu, ada BBCA 322,2 miliar, Bukalapak 109,9 miliar, Bank Mandiri 81 miliar, BBNI 78,1 miliar, BBRI 70,3 miliar, United Tractor 67,5 miliar, Adero 65 miliar, Astra 43,5 miliar, SMGR 37,7 miliar, Indosat 23,6 miliar, Link 19,1 miliar, CP 16,6 miliar, KLBF 15,4 miliar, ITMG 14,8 miliar, dan TAPG 14,6 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ini masih jawara banget. Telkom ini saya rasa masih bagus, sangat bagus, bahkan hari ini asingnya pun agresif juga ya. Net buy-nya 650 miliar. Lalu ada TBIG 32,8 miliar, DMMX 24,7 miliar, MNCN 21,6 miliar, BEPS 20,1 miliar, MTEK 17,8 miliar, Excel 15 miliar, Bivin 13,3 miliar, Pakuan 10,5 miliar, ASA 9,9 miliar, LPPF 8,2 miliar, SCMA 7,3 miliar, ICBP 6,8 miliar, dan INDF 5,9 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke analisanya dulu. Analisa teknikalnya IHSG yang hari ini dia turun 2,6%. Oke, valid. IHSG sekarang sudah breakdown, sudah valid patternnya. Kemarin potensi, sekarang dia udah valid. Karena memang selama masih potensi memang bisa terjadi dan ternyata terjadi. Tapi bisa juga nggak terjadi ya. Kalau misalkan dia di breakout ke atas ya nggak ada yang tahu juga kan. Dan hari ini sudah valid.
Tadi sebenarnya waktu opening pagi-pagi itu udah valid ya, karena dia openingnya langsung di 6688. Itu kan artinya udah jebol dari rising wedge-nya. Terus ya saya bilang konfirmasinya kalau misalkan dia jebol 6600, dan bahkan sekarang udah dikasih closing di 6560. Support ada di sini. Kemarin ya saya sebutkan 6650, 6600 sama 6560-an. Tapi ya udah, ternyata dia jebol semua. Closingnya juga sudah sampai di sini. Dia juga valid karena break low. Last low-nya kan di sini ya, tanggal 16 November itu kemarin dia bikin low, swing low. Di sini last low-nya dia, dan dia juga udah break. Artinya udah valid double top juga. Walaupun agak miring ya. Ini ada double top, dia breakdown, dan ya valid rising wedge juga seperti itu. Wajar banget pasti kalau hari ini portonya pada jelek, kecuali teman-teman yang sahamnya gorengan-gorengan pasti masih berjaya. Cuman yang nggak gorengan, apalagi big cap, market cap besar, LQ45 pasti kerasa banget. Bahkan LQ45 pun hari ini turunnya hampir 2,5% loh. IHSG-nya turun 2%, LQ45 turun 2,49%. Itu karena ya yang bikin turun mereka. Dan kalau menurut saya ini sudah valid semua, tinggal menunggu waktu aja sih kalau menurut saya untuk dia ke 6.500 seperti itu. Masih ada support di sini ya, 6.540, area 6540, dan kalau misalkan dia masih jebol ya selanjutnya di sini 6.500 sampai toleransi akhir banget last low-nya ini itu di 6480 seperti itu. Kalau misalkan dia sampai jebol 6480, saya bahkan nggak tahu bakal ada window dressing atau enggak, atau mungkin window dressingnya di Januari, ya bisa juga ya seperti itu. Karena kalau menurut saya bakalan kurang bagus kalau market sampai jebol 6480, ada potensi dia turun agak dalam seperti itu. Karena ya dia jebol area demand. Sebelumnya di sini area supply ya. Dia berhasil breakout, pullback, valid. Nah, ini bakal dites sekali lagi. Kalau misalkan jebol ya bakal jadi area supply sekarang yang kuat di sana. Seperti itu. Kalau misalkan jebol, saya rasa target turunnya bisa sampai sini mungkin 6.200, atau support pertama di sini dulu 6.300-an. Seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya jelas harus mengamankan porto sih. Maksudnya buat teman-teman yang cara mengamankannya banyak, kayak misalkan memperbanyak porsi cash. Jadi bisa dilihat kondisi portonya teman-teman, apakah cashnya sekarang 100% atau cashnya 10% atau cashnya 20%. Nah itu kan bisa jadi patokan juga. Nah kalau misalkan teman-teman sekarang full porsi di saham dan keadaannya market seperti ini, apalagi saham-sahamnya yang high beta atau korelasinya kuat dengan IHSG, ya pasti bakal keseret dalam gitu, dan gak ada amunisi lagi ketika nanti dia di bawah seperti itu. Jadi amankan porto yang sahamnya masih kuat, masih terlihat naik, floating profit, bisa didiemin dengan pasang trailing stop, atau bisa di take profit setengah. Buat saham-sahamnya yang yang pada melemah, terlihat jebol support dan lain sebagainya, bisa di cut dulu, terus siap di cover di bawah atau cari saham yang lain. Bisa juga dengan menunggu bottoming sih, seperti itu. Dan opsinya ya yang bisa dilakukan di market seperti ini, ya antara beralih ke saham-saham gorengan atau small cap yang bisa berjaya. Kalau enggak ya wait and see sampai terlihat bottomnya, seperti itu. Pasti bakal bottoming kok, cuman tinggal kita tunggu aja kira-kira kapan bottomingnya untuk si IHSG ini, seperti itu. Tuh 6540 dulu. Kalau misalkan masih jebol ya semoga, saya pun berharapnya 6480 ya. Semoga aja dia sampai sini doang dijagain, lalu lanjut siklus di bulan Desember seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat ya kalau di bulan November itu kan IHSG kan cenderung merah. Maksudnya kalau teman-teman lihat ke belakang, November itu cuma 30% probability hijaunya itu. Jadi lainnya 70% itu merah. Dan kalau misalkan dia mau merah lagi di November, artinya kan dia harus close di bawah opening di November. Tuh, artinya apa? Ini kan tanggal 1 November. IHSG kan openingnya di sini ya. Dia openingnya di 6618. Nah, memang kalau November mau candlenya merah,
ya IHSG harus closing di bawah 6618. Jadi mungkin itu bisa juga atau gimana lah. Yang penting saya bahas dari TA-nya aja sih. Dan berita-berita pun juga mulai keluar, kayak ada varian terbaru dan lain sebagainya. Cuman yang saya lihat sih memang kalau menurut saya hari ini marketnya agak semuanya koreksi, dan koreksinya itu tidak main-main ya. Ini dari bursa Asia juga, Tokyo 2,5%, Hong Kong 2,67%, Singapura 1,72%, London 2,94%, Frankfurt 2,92%, dan ya ada pergerakan yang signifikan hari ini bersama kayak gitu. Jadi kayak nggak tahu juga sih, saya juga tidak ingin mencari tahu apa yang terjadi, cuman saya lihat dari TA-nya memang kalau dari IHSG sendiri ya karena dia breakdown dari pattern rising wedge seperti itu. Kemarin juga ada divergent di RSI-nya, lalu yaudah hari ini benar-benar sudah valid tuh sih. Jadi kalau menurut saya sih, kalau strategi saya mungkin ya, saya bakal menunggu bottoming dulu untuk si IHSG ini. Tuh kita lihat di 6.500 sih harusnya. Tapi kalau misalkan 6.500 masih jebol ya mungkin window dressingnya Januari, mungkin nggak tahu juga ya. Cuman satu hal yang saya harapkan adalah semoga aja turunnya cepet sih. Karena kalau turun sehari 2% tuh memang bikin jantungan, tapi enaknya apa? Cepet gitu loh. Karena IHSG ini nggak bisa di short sell ya, maksudnya kalau misalkan dianggaplah kayak kripto gitu ya, ketika turun ya kita tetap bisa ambil posisi gitu, kita bisa ambil posisi short gitu, short sell, jadi ketika turun kita malah cuan. Tapi kalau misalkan di IHSG ini kan dia nggak bisa ya short sell, jadi yang bisa dilakukan ketika market turun ya cuma nontonin doang, tunggu dia koreksi seperti itu. Jadi ya alangkah lebih baik seperti itu. Teman-teman bisa adaptasi masuk ke saham-saham small cap yang tahan badai, gorengan-gorengan crispy yang tahan badai, atau kalau enggak ya tinggal wait and see dulu aja. Cuman kalau teman-teman mau wait and see, lebih baik amankan porto dulu seperti itu. Setidaknya minimal risk cash 50% lah. 50% dari porto itu harusnya aman, dan pilih saham-saham yang kuat seperti itu. Harusnya Desember juga tetap ada siklusnya sih, ketika probability-nya 100% selalu hijau. Tinggal kita lihat aja nanti openingnya tanggal 1 Desember di angka berapa. Nah kalau misalkan candle Desembernya mau hijau, artinya 31 Desember nanti closingnya harus di atas openingnya kemarin seperti itu. Jadi tinggal kita lihat aja nanti bottomingnya di mana. So far itu yang jelas tahu strateginya. Kalau misalkan besok ada hijau, ada pullback ya, itu menurut saya mah bisa dimanfaatkan buat exit seperti itu. Karena yang namanya naik pun juga pakai turun-turun ya. Ketika kita lihat di sini ya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik. Nah waktu turun pun juga sama aja. Nanti tetap bakal ada naik juga ketika kena support seperti itu. Jadi kalau misalkan apalagi dia barusan breakdown ya, breakdown dari resist. Nah kalau misalkan besok pagi ada hijau, itu menurut saya bukan waktunya untuk buy, untuk swing ya, tapi adalah waktunya untuk sell atau pullback, dikasih kesempatan buat keluar seperti itu. Mungkin kalau misalkan besok hijau ya, menurut saya bisa ke sini sekitar 6.600. Validasi 6.600 sebagai resist, dan kalau terlihat sahamnya menguat yang hari ini belum sempat keluar ya bisa dimanfaatkan buat exit di 6.600 itu. Jadi mungkin ya kalau menurut saya sih view-nya bakalan seperti ini. Gak ada yang pasti, gak tahu juga apakah view saya bakal hit atau enggak. Cuman ya saya membuat sebuah skenario buat patokan seperti itu. Nah kalau harapannya bullish ya berarti kayak gini. Pullback, turun, bottoming, nanti entah konsolidasi dulu di sini, baru habis itu naik. Itu kalau view bagusnya. Cuman kalau view jeleknya ya berarti kayak gini. Ini kalau view jelek ya. Nah, amit-amit ya, semoga nggak terjadi. Cuman ya tetap ada kemungkinan karena market always right seperti itu. Nah mungkin kayak gini kalau view jeleknya tuh. Tapi kalau view bagusnya kira-kira yang tadi tuh, dia bottoming di 6.500 lalu akhirnya jalan seperti itu. Jadi itu dia sih, lebih baik amankan porto dulu aja kalau untuk saat ini, karena belum tahu bottomnya. Daripada teman-teman misalkan ya sekarang kan udah 6560, udah tinggal 60 poin lagi ke 6500, lah nggak usah cut loss, tapi ternyata nanti 6500 jebol dan dia turun sampai dalam posisi di atas, dan akhirnya nggak jadi cut loss gitu, karena sudah
dalam terlalu banyak ya. Itu yang biasanya menjadi investor dadakan. Di awal niatnya mau trading, tapi karena nggak sempat cut loss jadinya investor. Kecuali kalau teman-teman memang view-nya jangka panjang ya, pasti saham pilihannya tuh beda dan strateginya pun berbeda. Jadi memang harus disesuaikan dengan strateginya. Kalau teman-teman memang view-nya jangka panjang sih, ketika sahamnya masih oke, dan saya jelas ya pertimbangan memilih saham untuk jangka panjang pun juga beda dengan saham trading. Jadi seperti itu. Disesuaikan aja sih intinya sama keadaan porto ya masing-masing, karena porto orang-orang tuh beda-beda ya. Saya yakin juga masih banyak yang senyum hari ini yang udah switching ke saham-saham small cap atau bahkan sudah tidak punya posisi sama sekali ya, pasti pada senyum-senyum nunggu serok-serok di bawah. Tapi yang posisinya baru full 100% saham menunggu window dressing dikasih minus 2% kayak gini ya, pasti nangis juga sih lihat portonya. Gak ada yang bertahan hari ini kecuali saham-saham small cap seperti itu. Jadi ya yang penting itu sih, jangan sampai psikologi rusak terus teman-teman kapok, karena itu yang kurang bagus kalau menurut saya. Jadi memang market always right, kita harus menyesuaikan. Kalau misalkan baru mau dikasih ke bawah dulu, ya kita menyesuaikan seperti itu. Karena posisinya nggak bisa short, ya lebih baik wait and see dulu aja, atau masuk ke saham-saham yang masih strong seperti itu. Tuh batasi resiko. So far itu sih kalau menurut saya 6.500. Kita juga sebentar lagi udah mau kelar November ya. Udah ini tanggal 26. Besok Sabtu Minggu 27 28. Ya November tinggal 1 hari lagi 30. Dan Desember udah start tanggal 1. Jadi ya berarti ya artinya November ini tinggal 1 hari lagi, besok Senin. Mungkin nih besok Senin dia mau bottoming pas 30 November dia bottoming di 6.500, terus 1 Desember dia rebound, ya bisa juga seperti itu untuk mulai siklus di Desember ya. Ya jadi nanti kita lihat dulu aja. Amannya memang jangan menangkap pisau jatuh. Jadi lebih baik tunggu bottom baru baru mulai masuk lagi. Atau kalau misalkan teman-teman mau mulai nyicil, analisanya sudah mengatakan untuk buy, ya setidaknya cicilah dengan money management yang bagus dan juga money management yang bagus, dan nawar pelit dulu deh kalau marketnya baru kayak gini. Seperti itu. Itu sih 6.500 aja buat kunciannya. Selama bisa bertahan besok Senin ya, pas banget besok Senin 30 November hari terakhir. Kalau bisa bertahan di hari Senin ya ada potensi harusnya Desember bisa bagus. Tapi kalau Senin besok jebol closing di bawah, ya mungkin bisa aja Desember jadi candle merah pertama setelah 10 tahun. Seperti itu, tinggal kita lihat aja. Beberapa instrumen yang high risk juga pada koreksi kok. Maksudnya saya lihat market kripto, bahkan kalau kripto ya kebetulan saya juga ada kecil-kecilan di kripto lah buat iseng-isengan gitu ya. Bahkan kalau di kripto udah duluan dia breakdown dari double topnya gitu, sama-sama divergent, breakdown double top, posisi kripto udah pullback gitu, dan akhirnya dia turun juga hari ini. Impulsif movementnya sekarang. Jadi lalu apakah sama kripto dengan saham? Ya sebenarnya enggak juga, apalagi dengan saham Indonesia ya. Cuman yang saya lihat adalah instrumen investasi yang resikonya tinggi. Kan saham, kripto itu kan hitungannya resiko tinggi ya. Resiko tinggi sedang berkurang ya, artinya investor sedang investor besar sedang ragu gitulah dengan instrumen investasi yang resikonya besar. Kalau misalkan ekonomi bagus, prospek bagus, ya orang-orang pasti lebih berani menginvestasikan uangnya di instrumen yang resikonya lebih besar. Kenapa? Karena returnnya pasti besar. Teman-teman tahu sendiri kan, walaupun saham itu udah dibilang returnnya besar ya, tapi kripto itu kan lebih gila-gilaan lagi tuh. Tapi ketika ekonomi dianggap kurang bagus, ada aksi kayak ya intinya view kurang bagus lah, ya pasti instrumen yang resikonya tinggi itu pada koreksi dulu gitu, dan setelah itu larinya kemana? Ya larinya ke instrumen yang resikonya rendah, kayak contoh emas, terus juga surat-surat berharga. Kayak teman-teman kalau misalkan lihat ya, ini emas juga hari ini hijaunya pun juga pekat. Kalau menurut saya itu bukan kebetulan gitu, kayak memang kayak gini, alurnya tuh kayak gini. Ketika dirasa ya simpelnya gini deh, saya mungkin nyontohin pakai studi kasus aja. Misalkan saya saya investor punya uang 10 juta gitu misalkan ya. Ketika ekonomi saya lihat bagus, misalkan gini deh,
emas returnnya per tahun misalkan 5%, tapi resikonya cuma 0,5%. Misalkan tuh emas gitu ya. Saham per tahun misalkan returnnya 15%, tapi dia resikonya 15% juga. Nah, ketika ekonomi bagus, saya pasti lebih berani masukin ke saham gitu. Kenapa? Karena returnnya tuh besar. Sedangkan dengan ekonomi yang bagus, harapannya resikonya itu terjaga gitu. Tapi ketika dilihat kurang bagus, ya saya pun juga bakal memindahkan ke instrumen yang lebih aman gitu. Ke emas atau surat-surat berharga, deposito, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kelihatan di chartnya emas hari ini pada naik gitu. Cuman ya memang apakah ini menandakan ekonomi nggak bagus, ya memang belum konfirmasi juga gitu. Bisa aja ini karena siklus market doang ya, karena memang sudah posisi divergent. Jadi memang naiknya itu tidak didukung oleh market gitu. Ketika kenaikan yang di sini, waktu naik di sini dia sehat naiknya, tidak ada divergent sama sekali, indikatornya ke atas semua, ini juga ke atas semua. Lalu sampai ke sini ya dia mulai terjadi divergent, artinya market sudah nggak mendukung lagi. Kalau orang-orang bilangnya biasa ini fase markup gitu ketika yang di sini. Jadi market nggak mendukung tapi harga dinaikkan, biasanya untuk exit gitulah bahasanya, dinaikin biar bisa keluar. Kenapa perlu dinaikin dulu? Karena orang-orang yang duitnya besar, investor yang modalnya gede, misalkan 1 triliun gitulah ya, dia mau keluar di Bank BRI atau misalkan saham-saham yang anggap small cap lah, misalkan contoh apa ya, ABCD lah, saham ABCD gitu. Ketika dia mau exit dari saham ABCD, kalau langsung dia jual semua 1 triliun, wah itu ABCD bakalan anjlok gila-gilaan. Dan ketika anjlok gila-gilaan, nggak ada yang mau beli. Dan ketika nggak ada yang mau beli, ya si investor yang uangnya besar itu nggak bisa keluar gitu. Yang terjadi apa? Ya sama dia ditarik ke atas dulu. Tarik ke atas, orang-orang mulai melihat, wah ini ditarik ke atas nih, sahamnya mau naik, sahamnya mau naik. Orang-orang pada beli. Nah ketika udah banyak yang ngebid, artinya kan dia punya space buat keluar tuh, buat ngeluarin 1 triliunnya. Ya dia buat keluarin gitu. Nanti ketika tinggal sisa dikit, tinggal dihajar kiri kayak gitu. Ya mungkin itu bisa terjadi, bisa enggak. Cuman mungkin salah satu pemikiran yang logis kalau menurut saya. Yang jelas memang candle-nya kurang bagus, nggak bisa dipungkiri hari ini, disertai dengan volume yang cukup besar juga. Ada saham-saham yang masih oke, nggak semua big cap langsung jelek gitu, nggak kok. Telkom kalau menurut saya strong banget, serius, itu bahkan saya lihat ada potensi bisa break 4100. Mungkin Telkom nggak saya bahas ya hari ini karena kemarin sudah saya bahas, cuman dilihat dari foreign flow-nya, kayak tinggal menunggu waktu aja. Itu Telkom itu bisa dijadikan opsi buat window dressing. 4100 harusnya breakout besok Desember. Tuh, tinggal kita lihat aja. Dan kalau dia breakout 4100 ya berarti dia uptrend kayak gitu. Makanya berarti PR-nya adalah kita harus mencari saham-saham yang masih strong kalau misalkan kita tetap pengen di market. Tapi kalau teman-teman tidak bisa menerima market yang seperti ini, ya nggak ada salahnya juga rehat, daripada dipaksakan tapi nanti psikologi kena, modal hangus, ya PR juga kan. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan ya. Tuh IHSG yang jelas batasi resiko aja. Segera kita bakal melihat dia kena 6.500 sih, atau kalau enggak ya cuma sampai 6540 doang. Tuh besok kita lihat deh Senin, karena besok weekend ya, jangan lupa senang-senang dulu weekend untuk market di hari senang-senang dulu weekend biar Senin siap menghadapi market lagi. Seperti itu, batasi resiko aja sih, atur portonya untuk saat ini. Jangan sampai 100% saham deh, serius, itu aja. Perbanyak porsi cash, minimal 50% cash. Kalau udah 50% cash harusnya aman, apalagi posisi sahamnya yang dipegang kuat, posisi udah 50% cash, ya udah. Nanti ketika dia udah bottom, tinggal dimasukin sisanya. Simple money management. Yang jelas sama, batasi resiko, jaga psikologis, dan jaga modalnya, seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk berapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Dan ya, MVP-nya BBCA hari ini. Dia turun disertai net sell yang cukup besar. Memang sebenarnya kalau dibandingkan net buy-nya masih belum, saya lupa sih, saya nggak begitu ngikutin BBCA soalnya, sorry. Kalau dari foreign flow-nya sih di sini masih sangat bagus sebenarnya BBCA itu. Tapi ya hari ini dia ada net sell yang lumayan, dari bandarmologinya terlihat acak. Jadi mungkin antara memang masuk keluar, kalau enggak ya brokernya yang untuk akumulasi banyak. Yang jelas kalau dilihat dari foreign flow dia masih bagus. Hari ini memang terlihat ada net sell dari asing ya, jumlahnya 322 miliar. Tapi ya itu sih. Ada net sell yang cukup besar untuk BBCA. Tapi kalau dilihat ke belakang foreign flow masih oke. Hari ini BBCA turun 2% ya.
2% dengan volume yang sangat besar disertai dengan distribusi asing dan juga big distribusi untuk hari ini. Dan kalau menurut saya sih ini yang main bukan retail juga, ini atas ini apa ya, bisa dibilang defender, jadi yang menjaga harga agar nggak turun gitu. Karena kalau misalkan BBCA sampai turun ya yang rugi itu bakalan ada yang rugi lebih besar kok daripada kita yang retail receh ini gitu. Maksudnya mereka yang modalnya besar itu kalau sampai sahamnya hancur tuh bakalan rugi lebih besar. Jadi makanya harga saham tuh kenapa dijagain, kecuali memang mereka nggak ada porsi sama sekali, udah exit semua baru diemin. Nah itu biasanya saham-saham yang bakal dibiarin gitu. Cuman kalau sekelas BBCA saya rasa nggak kayak gitu sih tuh. Cuman memang saya rasa hari ini kurang bagus untuk BBCA ini. Dia turun 2%, ada net sell juga, big distribusi. Ini juga bandar volumenya jelek dan dikonfirmasi dengan volume yang besar. BBCA udah ada di titik kritis kalau menurut saya. Kalau teman-teman kemarin ngikutin konten saya bilang BBCA ini udah ada di titik kritisnya di sini 7250. Hari ini closingnya masih dikasih 7275. Jadi kayaknya bandarnya bercanda ini. Enggak, saya yang bercanda ya. Artinya 7250 masih menjadi titik demand. Kenapa ya? Karena dia udah nyentuh sana pun ada pantulan juga. Selain itu juga itu kena EMA 50. Saya sebenarnya nggak begitu ngikutin BBCA ini, apakah dia respect sama EMA 50 atau gimana. Cuman yang jelas dia masih mantul EMA 50 pas kena neckline dan lain sebagainya. Bisa penentuan sih BBCA. Kalau misalkan Senin kita pakai closing ya kalau BBCA, karena nggak untuk day trade. Kita pakai lebih kepanjang aja time frame-nya. Jadi kalau misalkan besok BBCA hari Senin closing di bawah 7250 disertai dengan volume yang besar, itu ada view kurang bagus sih. Mungkin dia bisa double top dengan target penurunan yang agak lumayan juga. Nah, mungkin bisa gini ya. Kalau target double topnya sih bisa sampai 6775. Ya saya bulatin 6800 lah. Itu untuk target penurunannya kalau dia sampai jebol 7250 seperti itu. Tapi kalau misalkan masih bertahan di sana ya saya rasa oke sih. Tinggal kita lihat aja kira-kira dia bisa sampai mana. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Kalau jebol 7250 jangan mengetes kedalaman air dengan 2 kaki sih. Kalau masih 1 kaki sih lumayan ya, gak masalah sih. Kalau strategi memang jangka panjang, setidaknya misalkan mau beli BBCA 10 juta gitu ya, baru punya porsinya sekarang baru 10 juta gitu, porsinya sekarang baru 1 juta, sisa 9 juta, ya nggak masalah juga kalau dia jebol 7250, nah tinggal dimasukin di bawah. Tapi kalau sekarang posisinya mau beli 10 juta, udah posisi 10 juta BBCA, ya kalau jebol saya rasa lebih baik keluar dulu sih, karena kalau keseret wah itu nggak enak banget itu. Seperti itu. Bisa penentuan Senin harusnya, tinggal kita lihat BBCA apakah dia jebol jadi 7250 atau tidak. Cuman memang volume hari ini kurang bagus sih. Seperti itu. Batasi resiko aja, itu supportnya. Bukalapak kemarin udah kita bahas ya, masih turun. Cek video kemarin aja buat yang mau lihat Bukalapak. Kita lanjut coba cek BBNI mungkin ya. Nah, BBNI hari ini turun juga 4,18% dengan volume yang besar juga disertai dengan distribusi asingnya keluar. Cuman kalau saya bilang sih kecil ya BBNI ini 78 miliar doang dibandingkan BBCA, ya beda lah. Cuman memang kenapa dia bisa turun 4% ya karena memang dia market cap-nya kecil ya kalau dibandingkan BRI, BCA, Mandiri, dia kan yang paling kecil market cap-nya. Jadi wajar kalau dia paling volatil. Kalau misalkan ditanya, ini BBN ini masuk naik 50% loh, dari 5.000 sampai 7.500 kan. Artinya dia naik 50%. Ya kenapa bisa kayak gitu? Ya karena dia market cap-nya paling kecil gitu. Misalkan ibaratnya gini ya, sama-sama uang 1 triliun, kalau buat tarik BBNI ya mungkin bisa dapat 50%. Tapi kalau buat tarik BBRI sama BBCA ya mungkin cuma bisa dapat 10% atau 20%. Karena semakin besar market cap itu semakin berat tarikannya, butuh dana yang semakin besar. Makanya kenapa saham-saham
market cap kecil itu gampang gorengnya ya, karena memang dengan uang yang tidak terlalu besar di market aja sudah bisa menggerakkan saham itu dengan volatile seperti itu. BBNI hari turun 4,18% dengan volume yang besar juga. Valid saya rasa candlenya, disertai dengan distribusi asing dan normal distribusi. Sama sih, BBNI juga ada area krusial saya rasa di sini 6750. 6750 itu krusial banget kalau menurut saya untuk si BBNI ini. Dia sebelumnya juga neckline di sini ya, terus sekarang juga udah 2 kali dites. Itu. Kalau teman-teman pengen masuk, saya rasa bisa cicil di 6750 untuk BBNI ini. Tapi kalau misalkan jebol antara cut loss ya, kalau enggak sisakan dana lainnya di bawah. Tuh, gunakan angka-angka Fibo ini ya. 6750, 6600, 6300 sama 6000 untuk si BBNI ini. Yang jelas di area krusialnya 6750. Kalau bertahan harusnya bagus, kalau jebol ya bakal cari support selanjutnya. Seperti itu. Untuk BBNI lanjut, batu bara pun juga kebanting ya. View bagusnya nggak jadi, berarti kita coba cek Adaro aja deh, satu lah ya batu baranya. Kemarin viewnya udah bagus soalnya, tapi hari ini kebanting dengan asing juga exit. Oke, akhirnya Adaro turun 5,16% dengan candle yang kurang bagus dan volume yang ada sih ya, tidak terlalu besar, tapi dia di atas rata-rata seperti itu. Dua sisi Adaro ini, antara dia memang pullback dulu, mau inverted head and shoulder ya, kalau enggak dia baru dibanting seperti itu. Cuman kalau nggak salah batu bara juga turun, komoditas pada turun hari ini. Nikel turun, makanya Antam juga turun ya. Terus juga batu bara turun, baru pada ke emas itu. Adaro turun 5,16% disertai dengan normal distribusi. Dan ya silakan kembali lihat broker summary-nya. Apakah ada yang memperhatikan konten-konten saya kemarin? Lagi-lagi ada yang jagain si KI ini tuh. Nggak tahu sih, kalau menurut saya ini bukan kebetulan KI ini ngambil barang terus ya. Entah ini broker buybacknya si Adaro, atau ini ada orang atau ada seorang investor atau institusi yang sedang akumulasi, nggak ada yang tahu. Cuman kalau misalkan teman-teman ngecek ke belakang, KI ini ngambil terus seperti itu. Jadi kayak ada yang nampung barang sih, sesimpel itu. Apa maksud dia ya harus kita lihat di technical analisisnya seperti itu. Siapa tahu dia memang yang buyback, artinya emitennya itu sendiri terus belum mau ditarik, ya bisa juga kan. Yang jelas itu kenapa saya suka Adaro, karena pertama dia kemarin habis buyback tuh, dan kalau rumusnya buyback memang ditekan dulu harganya, tapi ketika buyback kelar itu terbangnya bakalan liar itu, karena ya memang saham beredar kan semakin sedikit ya. Terus juga ini baru saya pelajari di kampus sih, kalau nggak salah EPS-nya meningkat atau gimana gitu, saya lupa. Tuh, karena saya juga baru belajar, baru S2 ya saat ini. Kebetulan ada bahas saham-sahaman juga, tapi kebanyakan fundamental sih, bukan teknikal. Malah banyak curhatnya konten kali ini. Gak apa-apa lah ya, market baru jelek. Tuh, ada yang nampungin untuk si Adaro ini. KI konsisten dia, waktu koreksi itu ditampung terus sama si KI. Jadi entah dia mau bandarin atau gimana, atau ini bandarnya, atau dia mau buyback, atau dia broker apa, nggak tahu juga, saya belum tahu maksudnya apa karena TA-nya belum kelihatan. Cuman yang jelas dia ngambil terus, karena salah satu ciri-ciri salah satu ciri-ciri bandar itu konsisten tuh. Nah, kita masuk ke TA-nya. Kemarin juga view saya dia bisa ke sini sih, nutup gap ke 0,618. Tapi enggak, karena marketnya kurang bagus ya. Dia kebanting juga, turunnya lumayan, tapi volumenya kecil sih. Seperti itu. Ya, berarti kembali lagi untuk Adaro ini di area kuatnya lagi. Sekitar 1600 sampai 1560 itu area kuatnya Adaro. Dilihat di sana aja sih. Cuman di sini juga ada support. Dekat-dekat sih. Yang jelas 1600 itu Adaro, 1600 sampai 1565. Kalau teman-teman pengen masuk, bisa cicil di situ. Itu area kuatnya untuk si Adaro. Untuk Adaro, yang jelas batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek Indosat. Nah, ini juga yang baru rame ya. Kenapa rame? Karena dividennya gila-gilaan. Cuman ya perlu diwaspadai teman-teman ya. Wah, ini candle udah jelek banget nih Indosat ini.
Oke, hari ini Indosat naik 3,86%, tapi candlenya jelek banget, serius. Ini kalau menurut saya jelek banget, apalagi posisi di resist ya. Yang kayak gini udah bau-bau dividen trap, serius. Ini sepengalaman saya. Cuman nggak ada yang tahu ya, bisa aja analisa saya salah. Tapi kalau yang saya lihat ya, yang kayak gini tuh volume besar, distribusi gila-gilaan, candle jelek di resist, berita dividen, dah itu apalagi dividennya besar ya. Kalau nggak salah yieldnya hampir 10%. Dia dividennya 920, Indosatnya 7.400. Ya kalau dia di harga 9.200 aja yieldnya 10% kan, artinya lebih dari 10%. Itu gede banget di dalam keadaan market yang kurang bagus. Saya rasa itu potensi untuk dividen trap besar sekali. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman punya Indosat, lebih baik sih jangan diambil dividennya. Kecuali memang teman-teman view-nya jangka panjang ya, yakin dengan fundamental Indosat, buat view jangka panjang, memang tujuannya untuk passive income, ambil dividen, ya silahkan. Tapi kalau teman-teman baru entry untuk mengambil dividen, lebih baik jangan sih. Itu pasti bakal dibanting waktu exit, dan dia kalau teman-teman cut loss bakal rugi dividennya. Karena rumusnya dividen trap itu, trapnya sebesar yield dividennya. Jadi kalau misalkan nanti dia ditarik sampai 9.200 nih, artinya kan yieldnya 10% tuh. Nah, biasanya nanti dari 9.200 dibantingnya 10% itu. Sebenarnya bisa jadi dua sisi ya, bisa dimanfaatkan ketika dia naik. Cuman saran saya jangan diambil dividennya. Dah, itu aja. Karena kalau diambil dividennya ya bisa berapi sih. Tuh. Hampir 100% sih kalau saya lihat. Tapi yang nggak ada yang tahu juga ya, nggak ada yang pasti di market. Kalau ada yang pasti di market, pasti saya udah jadi orang paling kaya di dunia bahkan. Tuh, buy target karena dia belum break ya. Sebenarnya udah break high shadow-nya, tapi closingnya masih belum break high. Closingnya 7.400, kemarin high-nya kan 7.500. Kalau bisa break 7575 ya targetnya 8.150 sih. Apalagi kalau mau dibawa ke yield 10% ya, berarti ya ke sini 9.200 ini. Tuh, itu bisa dimanfaatkan kalau teman-teman mau ngambil capital gain ya. Tapi saran saya jangan diambil dividennya. Itu sih, itu udah rumus apa ya, udah rumus tak tertulis lah. Semua orang udah tahu yang namanya dividen gede, tanda-tanda jelek, ya itu saatnya market maker jualan, seperti itu. Tuh, yang gila memang yang ngambil Indosat di bawah sih. Cuman ya nggak ada yang tahu juga waktu itu. Dia bakalan turnover dari yang rugi terus sampai sekarang. Kemarin 2000 berapa nih, 2021 kuartal 2 kemarin pendapatannya gila-gilaan. Makanya itu market discount everything. Dia bisa ngacir kayak gini dari harga 2000, dari harga berapa nih, 2650 sampai harga sekarang ya 7.400. Itu 300%, berarti kan 3 kali lipat. Itu karena memang turnovernya gila-gilaan saham ini. Tapi saya juga melihat divergen besar ya untuk si Indosat ini. Indikatornya ke bawah terus, harganya ke atas dengan lemah. For rising wedge bisa juga kayak gini. Tuh. Itu kalau misalkan dia dividend trap jebol rising wedge, wah bisa PR. Jadi lebih baik kalau menurut saya sih, tapi ya keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri ya. Kalau menurut saya sih jangan diambil dividen ya. Cumdit tanggal berapa? Kalau nggak salah tanggal 6 ya. Keluar aja waktu cumdit gitu. Cumdit biasanya harganya masih ditarik sih. Nanti jam 2 jangan lupa dijual gitu. Nanti tinggal dilihat waktu exit. Ini juga distribusinya hari ini besar banget pada exit ini. Kakap-kakapnya ini. Bandar movementnya gila banget hari ini. Bandar volumenya sorry. Ya mungkin yang ngambil barang di bawah pada take profit sih. Ini ya. Kan kelihatan dia diakumulasi gila-gilaan di bawah nih. Di harga 2000-an. Waktu masih di sini. Mereka butuh take profit juga, mau exit ya, seperti itu. Dan momentumnya tepat dengan dividen, ada katalis buat orang lain mengambil barangnya, seperti itu. Itu untuk Indosat. Lanjut coba kita cek SRTG mungkin ya. Hari ini turunnya juga lumayan. Oke, hari ini SRTG turun 6,25% dengan candle yang sangat solid disertai dengan volume yang ada juga cukup besar sih, di atas rata-rata. Ada view bagus dan view jelek, udah kelihatan langsung sih kalau view-nya ini kalau menurut saya 1480. Oke,
view bagusnya dia belum jebol dari uptrendnya untuk yang mayor trendnya ya. Nih dia pas kena garis trend lainnya. Dia masih belum jebol dari uptrendnya. Cuman kalau view jeleknya ini bisa aja dia pullback ke 0,618. Nah pas kan kena 0,618 lalu turun. Ya artinya apa? Ya artinya ada potensi dia bikin inverted cup handle juga, seperti itu. Buat yang punya barang, saya rasa batasi resiko di 2000 itu wajib banget. Kalau dia sampai jebol 2000 bakalan agak lumayan turunnya untuk si SRTG ini. Jadi ya lebih baik kalau dia jebol 2000 exit dulu. Itu area kuat. Sebelumnya resist kuat, di sini di breakout, lalu udah di retest dan ya sekarang jadi support kuat area demand. Harusnya sih bertahan di sana. Tapi kalau misalkan nggak bisa bertahan di 2000, lebih baik exit dulu. Karena kalau misalkan dia inverted cup handle, targetnya bisa lumayan juga. Bisa ke sini nih. 1500 lagi. Kalau dia sampai jebol 2000-an. Jadi batasi resiko di 2000 untuk si SRTG ini. Di dalamnya juga dia masih sama uptrend, akumulasi masih bagus, hari netral aksinya ya, nggak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman TA-nya mengatakan seperti itu sih, kalau dia sampai jebol 2000 lebih baik exit dulu aja. Seperti itu. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing. Telkom kemarin udah. Kita coba cek MNCN mungkin ya. Konten hari ini bakalan agak panjang. Gak apa dah, saya baru pengen sharing-sharing banyak. Kebetulan marketnya baru kurang bagus ya. Hari ini MNCN turun 4% dengan volume yang besar juga. Dia dead cross juga, tapi bagusnya nggak ada divergen. Harga ke atas, indikator ke atas. RSI juga sehat, nggak ada divergennya juga. Jadi yang kayak gini yang biasanya penurunannya sehat sih. Tuh. MNCN juga ada sampai ke supportnya, itu di sini ya, sekitar 950, itu kan supportnya dia. Dia bahkan sampai 945, lalu ada pantulan. Ini juga area supportnya 935. Jadi mungkin kalau kita kita bikin area itu sekitar 950 sampai 935 supportnya si MNCN. Tuh. Kalau misalkan dia bisa bertahan di situ bagus, bisa melanjutkan kenaikannya ya. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol di angka 935, 950, ya mungkin dia bisa ke 900-an lagi, bahkan sampai 885 seperti itu. Tadi Fibo dari atas ke bawah untuk cari resist, karena sekarang baru koreksi, kita balik Fibo-nya, kita cari area kuatnya dia, dan ya area kuatnya dari sekitar 925. Jadi memang ini area cukup kuat dari sekitar 950 sampai 925. 950, 945, 935, 925 itu satu area kuatnya MNCN. Kalau bertahan bagus, bahkan bisa dimanfaatkan untuk cicil ya, jangan full. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol ya lebih baik exit dulu. Seperti itu. Apalagi kalau jebol uptrendnya ya itu lebih PR lagi. Volumenya juga besar. Hari ini terjadi small distribusi. Tapi dia asing masih net buy ya hari ini ya, cukup menarik. Kemarin juga akumulasinya bagus MNCN ini. Dan saya rasa masih oke kalau menurut saya. Tinggal ditunggu bottomnya ada aja, nggak ada divergen juga. Batasi resiko di angka support tadi, seperti itu. Untuk MNCN lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang merah-merah hari ini. Wah itu pasti mantap-mantap nih. Kebanyakan masih small cap ya. Small cap sih nggak perlu nunggu market jelek buat ARB ya. Kalau memang udah mau dibuang ya dia udah saatnya dibuang ya. Kita coba cek friend deh. Friend is not my best friend. Hari ini friend turun 6,32%. Dia juga ada jebol dari 0,618 ya. Dan ya hampir besar possibility ke 81 alias dari startnya dia naik. Volumenya juga besar untuk penurunan hari ini. Candlenya solid, nggak ARB ya, 6,32%. Sementara saya cek dulu di RT ini ARB atau enggak nih. Barangkali masih ada yang ngebit. Oh sorry, ARB ternyata. Dan nggak ada yang ngebit.
Itu ya. Candle solid, ARB, volume besar, dan ya lebih baik dihindari dulu aja untuk friend ini. Ya emang kemarin support saya bilang di 94, kalau jebol emang kurang bagus, harusnya batasi resiko di sana. Dan ya dia turun sampai 89, volume besar, ARB, distribusi, ya ada nggak ada sisi bagusnya sih. Dan kalau saya lihat buyer side-nya ini retail kok yang bentuk-bentukan kayak gini ya. Tuh, wah serius ini retail banget sih. Berjejer semua, value-nya kecil-kecil, kondisinya pas jelek. Ini hampir nggak tahu sih kalau mau saya retail. YP, Mirai, ini BCA, CC itu apa? Mandiri ya, lupa saya. Ajaib, ini Semesta, NI, BNI kalau nggak salah, saya lupa juga. DH ini Sinarmas, KK, Philip. Yang jelas ini kelihatan kalau apa ya? Ya ini menurut saya pribadi sih, lihat kalau distribusi ke retail, jadi retailnya kayak nampungin, mungkin mereka average down ya. Dan yang jualan juga value-nya besar, CP, PD, DR, AI. Kelihatan aja, yang sini beli 10, 8, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 2. Yang ini jualan 18, 14, 12, 10. Terus yang lain kecil-kecil. Tuh yang jelas kita lihat TA-nya aja memang friend ini baru downtrend dia. Main pullback doang ternyata waktu naik. Dan ya, ini dia turun lagi. Lebih baik lihat di 81 aja sih. Kalau misalkan dia masih jebol ya artinya sangat tidak bagus. Karena apa? Karena dia jebol area demand juga. Tuh, area demandnya sampai sini sih, 75, 74. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol juga, wah itu PR banget sih itu. Ini bisa juga pullback neckline ya. Nah ini view yang barusan kelihatan, mungkin jarang saya nge-view friend kayak gini. Cuman berhubung baru lihat yang jelek-jelek, jadi kelihatan sekarang. Nah ini ya, ada inverted and shoulder, breakdown, pullback, nah terus akhirnya turun seperti itu. Target ya jelas dalam sih. Harusnya udah kurang bagus ketika dia jebol 94. Tapi kalau misalkan teman-teman masih punya barang, lebih baik segera amankan modal. Kalau ada pantulan, jangan sekali-sekali memikirkan buat average down ya. Tuh, mending lebih baik exit dulu, amankan modal. Perkara masuk atau cari cuan tuh ada 700 saham yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan modal kita udah habis, psikologi udah rusak, ya nggak bisa untuk masuk ke saham-saham itu. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja, karena friend sudah hampir besar view-nya ke 81, cuman bagusnya dia udah berada di area demand. Tinggal kita lihat aja ada yang ngebit atau enggak untuk friend ini. Seperti itu. Itu untuk friend. Lanjut coba kita cek Astra. Ini juga big cap juga ya, yang hampir ARB. Taji big cap-nya hilang. Nggak ARB sih, masih 5%. Hari ini Astra turun 5,22%, disertai dengan volume yang sangat besar banget. Ini volumenya kalau saya lihat, saya hapus dulu aja deh chartnya. Nah, coret-coret lagi nih. Disertai dengan volume yang besar, terus juga ada divergent. Cuman kalau saya lihat lemah ya divergennya, karena harganya ke samping doang. Bukan ke atas. Kalau harga ke atas, indikator ke bawah itu divergen kuat. Tapi kalau saya bilangnya kalau harga ke samping, indikatornya divergen, itu divergen yang lemah. Cuma yang jelas dia ada divergen di RSI maupun MACD-nya. Indikator harganya ke samping, sedangkan harganya ke bawah. Akhirnya dia hari ini turun 5,22%, disertai dengan distribusi asing kalau nggak salah. Ntar saya cekin dulu nih. ASI, kecil sih, 44 miliar doang. Tapi ya candle jelek, volume besar, divergen, dan ya dia bakal segera menguji area ini lagi 5825. Itu titik krusialnya Astra untuk sekarang. Dan itu ada di Fibonacci berapa tuh? Ntar 5050. Tuh, ini area krusialnya Astra kalau saya rasa ya, 5850 sampai 5750. Kalau misalkan dia sampai jebol area itu, closing di bawahnya ya itu bisa agak dalam untuk si Astra. Mungkin kesini sih bisa 5500-an. Tuh, kalau sampai jebol 5800. Jadi ya harus batasi resiko aja untuk si Astra ini. Yang jelas kayaknya dia belum jebol juga sih uptrendnya. Memang kemarin Oktober pada membuat tren baru ya. Kalau yang ini minor trennya sudah jebol. Ini kan waktu dia kencang
bikin minor trend. Nah, apakah dia mau kembali ke major trendnya? Tinggal kita lihat aja dulu. Seperti itu. Yang jelas itu batasi resiko di 5825. Kalau jebol ya bisa keluar dulu atau disesuaikan dengan strateginya. Jadi sebenarnya nggak perlu melulu cut loss ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman strateginya ya ini misalkan contoh gini. Astra memang mau saya buat jangka panjang kok, analisanya udah tepat, strateginya udah tepat, nah tinggal atur duitnya aja gitu. Kalau pas turun ya masukin lebih banyak, kalau naik didiemin kayak gitu. Nah itu sesuaikan strateginya untuk si Astra ini. Itu sih area close-nya 5825 untuk Astra. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek dari Pegas lah. Ini juga kemarin habis all eyes on Pegas. Sekarang Pegas is not my best friend. Oke. Hari ini Pegas turun 4,29% dengan volume yang sangat besar juga. Volumenya besar ya, bahkan hampir sama dengan volume naik kemarin, agak serem yang kayak gini. Disertai dengan divergen. RSI-nya sudah valid divergennya, tinggal MACD. Kalau misalkan MACD daily-nya sampai golden cross divergen, wah serius, karena kalau yang saya perhatikan ya, divergennya MACD itu kuat banget, bahkan bisa bikin reversal. Kalau divergennya RSI itu kadang dia cuman bikin apa ya, higher low kayak gitu. Ini nganu ya, yang saya perhatikan yang nggak tahu udah ada yang mengangkat teori ini atau belum, atau ada buku yang membahas. Cuman kalau saya lihat leading indikator itu kalau dia buat divergen, misalkan kayak stochastic RSI gitu ya, itu biasanya koreksinya atau pantulannya tuh nggak terlalu kuat gitu. Tapi kalau misalkan MACD atau lagging indikator yang bikin divergen itu bakal kuat banget. Dan ini saya rasa ada potensi divergen untuk MACD-nya. Kalau misalkan dia sampai dead cross, kenapa? Karena di sini harga ke atas, sedangkan indikator ke bawah. Dan ya, dia bakalan koreksi agak dalam kalau misalkan dia sampai dead cross. Potensinya besar sih. Tinggal kita lihat aja ada yang mau jagain atau enggak. Seperti itu. Sekarang Pegas sudah sampai area kuat di sekitar 1565 ya. 1560 bahkan closingnya. 1565 itu kan kemarin dia breakoutnya di sana 1565. Sekarang udah di area kuat dan ya tinggal kita lihat aja nih 1555 1560. Kalau misalkan dia masih jebol ya next supportnya di 1535 seperti itu. Lebih baik tunggu bottomnya dulu aja sih, jangan menangkap pisau jatuh karena ya harusnya ini baru start untuk penurunan hari ini tuh. Seperti itu. Kalau dia terlihat bottom mulai konsolidasi, melandai, tekanan jual mereda, nah bisa cicil-cicil lagi. Jangan paksa menangkap pisau jatuh. Seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini juga sebenarnya Pegas itu masih oke banget ya. Dia masih strong uptrend. Bahkan masih strong ya di atas MA20 juga. Akumulasinya juga masih sangat bagus. Cuman dia memang untuk saat ini ada potensi koreksi dulu. Seperti itu. Nah ini masih ada yang nampungin, si MG ini nampungin ya. Biasanya kalau yang beli MG kayak gini ya besok Senin pagi-pagi loncat gitu. Karena disupport dibeli banyak, pagi-pagi di markup, loncat, banyak retail yang beli FOMO, dia jualan. Ngambilnya ya dikit, 1%, 2%, misalkan dia average 1561 gitu ya. Besok dipantulin ke 1575 atau 1565 kayak gitulah, atau 1600 gitu. Untuk apa? Pagi-pagi gitu. Kayaknya ya cuma dapat 1%, 2%, tapi kalau dananya 54 miliar, ya silahkan hitung sendiri aja 1%, 2%-nya berapa. Seperti itu. Yang jelas itu sih, saya rasa Pegas batasi resiko dulu aja. Harusnya kemarin posisi trailing stop memang karena posisi baru cuan ya. Kemarin candle jelek, ada potensi divergen, pasang trailing stop harusnya. Tapi ya terlanjur turun, jangan cicil dulu sih, wait and see dulu aja melihat candle hari ini. Seperti itu. Untuk Pegas. Lanjut coba kita cek Antam. Nah, sama kita cek investing nikel ya. Kalau nggak salah tadi saya lihat memang pagi-pagi komoditas turun semua sih. Yang naik emas doang. Karena itu udah sesuatu yang lumrah wajar. Ketika market mau jelek itu ya emas yang bersinar. Nah ini nikel juga saya akan bahas agak apa ya,
Wah, ini turunnya juga lumayan ternyata. Saya TA-in nih nikelnya nih. MACD RSI. Nah, kita ke daily-nya nikel dulu. Kemarin setelah digadang-gadang bakalan lanjut lagi, berita-berita mulai rame ya yang bilang apa, ya intinya sama sih, apa katalisnya nikel tuh pasti mobil listrik, terus Indonesia stop ekspor, ya yang banyak sih EV baterai, listrik, mobil listrik dan lain sebagainya. Kalau saya sih lebih ke lihat teknikalnya aja. Memang sebenarnya nikel tuh udah lumayan bagus kemarin, makanya saya juga beberapa kali keluar masuk di Antam ya ketika nikel bagus. Sebenarnya nggak ada rumusnya ketika nikel naik Antam bakal naik, cuman kebetulan saya memperhatikan untuk si Antam, Inco, Tins, untuk apa ya, saham dengan komoditas nikel itu sangat sensitif banget sama harga nikel. Serius, saya perhatiin kayak gitu. Ketika nikelnya naik dikit aja mereka ikut naik, ketika turun mereka ikut turun. Dan ya kemarin waktu Antam itu naik dari sini ya 2300 sampai 2500-an itu ya pas nikelnya naik juga tuh. Silahkan dibandingkan aja chartnya Antam sama nikel tuh hampir mirip kok sama Tin sama Inco ya, karena memang katalisnya sama seperti itu. Kemarin Antam nikel juga udah mulai bagus. Saya kira dia udah breakout high, mau high, udah masuk porsi besar di Antam, tapi ternyata ya malah sekarang jadi jelek lagi view-nya. Seperti itu. Ini dia terjadi bearish divergence ya untuk si nikel ini. Harga ke atas, RSI sih udah valid untuk divergence-nya. Untuk dia masih menunggu dead cross. Cuman ya kayaknya kalau nggak diselamatin ya bakalan dead cross juga nikel ini. Artinya bakal ada koreksi agak dalam untuk si nikel, dan itu saya rasa bakal berdampak untuk Antam, Inco, Tins juga. Silakan kembali lagi ke analisa masing-masing. Pasti banyak pro kontra ya yang bilang orang Antam, Tins flow-nya bagus dan lain sebagainya. Ya memang benar, saya akui ya. Antam tuh 23 November flow-nya bagus banget tuh. Tapi ya kalau saya sih juga kembali ke analisa saya gitu. Menurut saya nikel ini sangat sensitif sama saham komoditasnya ya, makanya ketika dia naik turun ngefek banget. Dan kalau misalkan nikel sampai benar-benar divergent koreksi, dia jebol sini ya saya rasa bisa kesini lagi 17.000 itu pasti bakal menyeret Antam, mungkin bisa ke 2200 lagi bahkan, seperti itu. Itu aja sih, ini nikelnya untuk intermezzo ya, untuk katalisnya dulu yang saya lihat dia baru mau koreksi juga. Sekarang kita masuk ke sahamnya. Ini Antam kemarin dia reject dari 0,618 juga. Hari ini turun dengan volume besar, dia jebol support juga di area 2400 ya. Dan ya, supportnya next ada di 2300. Itu last defense tuh saat ini. Kalau misalkan dia masih sampai jebol 2300, saya rasa 2200 tinggal menunggu waktu sih. Tuh, jadi buat teman-teman yang punya barang lebih baik amankan modal dulu aja. Ada gap. Biasanya kalau sideways gini kan potensi ketutupnya besar ya. Kalau misalkan besok dia nutup gap, bisa dimanfaatin buat exit dulu aja. Kecuali memang nikelnya naik lagi dan bagus ya silahkan kalau mau di hold. Tapi itu sih, lihat dulu aja. Seperti itu. Batasi resiko di 2300, nextnya ada di 2200. Lihat dalamnya hari ini netral sebenarnya. Netral, small distribusi, netral sih. Kemarin juga flow-nya bagus, dan ya kalau hari ini saya lihat buyer side-nya kurang oke sih. Buyer side-nya ya, selain si KKYP ini, KKYP GR. Nah, yang lain kurang oke nih. SQ, XC, OD, NI, DH. Kadang juga broker-broker retail tuh bisa jadi bandar kok. Kayak misalkan CC di Mitratel ya, itu kalau menurut saya CC-nya bukan CC retail, itu CC Mitratel itu. Tapi kalau ya makanya harus kita lihat bentuk-bentukannya, posisinya lah. Seperti itu. Ini juga bukan ilmu eksak ya, saya bilang ini retail tuh ternyata bandar pun juga bisa juga. Makanya ya emang ilmu dinamis saham itu kalau menurut saya, apalagi market. Seperti itu. Yang jelas yang bisa kita lakukan adalah batasi resikonya. Untuk Antam last defense-nya 2300. Lanjut kita coba cek yang hijau-hijau. Memang kalau market baru kayak gini yang berjaya memang gorengan semua ya. Ini bahkan saya sih biasanya kalau konten tuh yang saya bahas second liner ya, saya kurang berani
membahas gorengan market cap kecil di konten saya, karena takutnya apa ya, ada yang belum paham cara mainnya lalu manfaatkan info dan kebetulan apa ya, ada bantingan gitu. Saya nggak enak aja, cuman berhubung marketnya kurang oke, yang berjaya yang hijau-hijau ya small cap semua sih. Sebenarnya small cap tuh pisau bermata dua ya. Kalau misalkan teman-teman bisa cara mainnya, enak banget itu cuannya. Sehari 20%, 30%, 15%. Ya kalau di blue chip ya mungkin sebulan kayak gitu kan. Kalau di gorengan ya sehari itu. Tapi kalau misalkan nggak bisa cara manfaatkannya, ya sehari ini ARB, besok ARB lagi, besok ARB lagi, besok ARB lagi. Ya kayak gitulah, seperti itu. Mungkin kita coba cek apa ya, yang hijau-hijau satu aja lah ya. BEPS ini lumayan berisi lah BEPS ini. Kemarin juga masuk MSCI kalau nggak salah, dan asingnya masuk terus ya. Ya wajar karena masuk MSCI. Hari ini BPS naik 5% dengan volumenya kayak gini terus ya kalau dilihat. Dia juga uptrend terus dari awal dia IPO. Di sini IPO arah. IPO-nya berapa nih? IPO-nya di harga 140. Wah gila, itu yang punya dari awal IPO. Udah naik berapa persen nih? Sebentar, saya pengen ngitung iseng-iseng sambil bayangin. 3000% tuh, tuh mantep banget tuh. BEPS ini masih uptrend, dia masih sama uptrend, belum ada yang aneh-aneh juga, bahkan RSI-nya juga belum ada. Terakhir ada divergence sih di sini. Ini ya, indikator ke bawah, sedangkan harganya ke atas. Oke, ini saya lihatnya malah udah mau ada mulai tanda-tanda koreksi. Masih uptrend, cuman saya lihat ada potensi koreksi, mulai terjadi pelemahan ya. Kelihatan juga dia mulai reject resist ini untuk si BEPS ini. High-nya 4230. Nah, kan mulai kena resist ya, dia membuat higher low dengan support di sini 3290 sampai 3300 tuh. Buat yang punya barang lebih baik trailing stop aja kalau menurut saya, karena ada tanda pelemahan ya. Cuman ya keputusan jual beli kembali lagi ke teman-teman tuh. Tapi kalau belum punya barang lebih baik jangan entry dulu, lebih baik lihat konsolidasinya dulu. Kalau masih bagus, kelihatan konsolidasi bagus, bottoming, nah bisa manfaatkan buat entry. Tapi kalau ternyata udah nggak bagus ya lebih baik exit dulu. Masih sehat, belum ada divergent sama sekali ya. Cuman memang RSI yang udah ada divergent. Biasanya dia divergent, nanti divergent lagi sampai mau dibenerin atau enggak. Kalau dibenerin ya bakal bagus, tapi kalau enggak ya divergent terus, lama-lama masih di divergent, terus akhirnya dia pembalikan arah. Biasanya sih yang saya perhatikan kayak gitu. Yang jelas itu dia masih uptrend, masih strong juga. Untuk support sekarang kita pakai daily intraday aja, karena candlenya kurang oke ya. Ini juga terlihat rada volatil nih bantingannya. Tarik, buang, buangannya volumenya lebih gede lagi. Tarik, ini siap-siap dibuang mungkin besok. Nggak ada yang tahu ya. Support mana nih berarti? Di sini ada pantulan sih, 3660 ini. Resist juga, yang jadi support juga, tapi lemah ya ini kalau saya lihat 3660. Mungkin sini 3580. Atau kalau yang kuat ya di sini 3300. Tapi agak jauh sih. Yang jelas batasi resiko aja. Seperti itu. Dalamnya juga ini netral, tapi yang top satunya big distribusi ya. Asingnya masih bagus ya karena dia masuk MSCI, masih strong uptrend ya. Mungkin mau jemput MA20 lagi bisa juga. Seperti itu. Yang jelas jangan HK dulu karena saya lihat ada potensi pelemahan. Kecuali dia breakout high ya, kalau bikin higher high itu bisa dikejar. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko dulu aja. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support sosial cuaca dengan cara komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Batasi resiko juga. Terus juga apa ya, buat teman-teman yang mau join grup Desember, jangan lupa hari ini adalah pendaftaran terakhir. Dan ya, oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya juga. Salam cuan.